Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan Amsal 8 ayat 22 dan 23? Tidakkah itu mengajarkan bahwa hikmat atau Yesus itu diciptakan Allah? Yesus itu dicipta. Aku, Yesus dibentuk. Nah, ini lalu akhirnya menjadi ayat dasar dari salah satu ayat dasar dari saksi Yehova yang percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah, ciptaan mula-mula dari Allah. Apakah tafsiran semacam ini dibenarkan? Tidak, saudara ya. Karena ini ada problem penerjemahan. Satu hal yang perlu saudara ketahui adalah biasanya dalam bahasa asli itu satu kata dalam bahasa asli dia bisa mempunyai banyak arti dalam bahasa terjemahan. Misalnya kalau ditranslate ke Indonesia, satu kata bahasa asli bisa mempunyai 4 atau 5 atau 2, 3 arti di dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang pula terbalik bahwa satu kata di dalam bahasa terjemahan itu bisa merujuk kepada lebih dari 1, bisa 2 atau bisa 3 di dalam bahasa aslinya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru terkait ketuhanan Yesus di dalam kekristenan. Tertulis di dalam Alkitab, kalau Yesus ini diciptakan oleh Allah, bagaimana mungkin Yesus ini Tuhan? Mendengar pertanyaan seperti ini, pendetanya sudah kelihatan sangat panik. Di sini pendetanya malah menyalahkan penerjemahan Alkitab. Dan pendeta Ezra Soru mengatakan, dalam satu kata itu bisa memiliki beberapa arti. Tapi dengan sangat jelas tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus ini diciptakan oleh Allah, bukan Yesus ini yang menciptakan. Artinya Yesus ini hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Kemudian ada ayat selanjutnya di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan Amsal 8 ayat 22 dan 23? Tidakkah itu mengajarkan bahwa hikmat atau Yesus itu diciptakan Allah? Oke, kita baca ya, Amsal 8, 22, 23. Ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah sejak zaman purbakala, aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, kalau saudara memperhatikan konteks dari ayat ini, itu kan sebenarnya bicara soal hikmat, dan aku di sana itu adalah hikmat. Tuhan telah menciptakan aku itu hikmat ya. Aku dibentuk, itu hikmat dibentuk. Nah, di sini hikmat itu sesuatu yang abstrak sebenarnya dan impersonal, bukan pribadi, tetapi ini adalah personifikasi. Jadi hikmat di sini dipersonifikasi seolah-olah dia adalah suatu pribadi, seolah-olah dia adalah satu orang. Makanya dibilang Tuhan telah menciptakan aku, berarti hikmatnya bisa ngomong ya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Nah, hampir semua penafsir percaya bahwa hikmat di sini itu sebenarnya adalah personifikasi dan sebenarnya adalah gambaran dari Yesus sendiri, karena di dalam Perjanjian Baru Yesus disebut sebagai hikmat, sang hikmat itu. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra Soru. Hampir dari seluruh penerjemah Alkitab, mereka percaya bahwa Yesus ini diciptakan oleh Allah. Kemudian Bapak Pendeta Ezra Soru tidak bisa menerima kenyataan ini. Seolah-olah dia terus memberikan penjelasan kepada jemaatnya kalau Yesus yang menciptakan, tapi tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Artinya di sini ketuhanan Yesus itu gugur 100% karena Yesus itu diciptakan. Berarti Yesus itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Bapak Pendeta Ezra Soru selanjutnya. Nah, kalau memang ini adalah Yesus, maka jadi persoalan adalah Tuhan, Tuhan besar, Yahweh, telah menciptakan aku. Aku di sini berarti, kalau itu Yesus, hikmat Yesus berarti Yesus itu dicipta. Aku, Yesus dibentuk. Nah, ini lalu akhirnya menjadi ayat dasar dari salah satu ayat dasar dari saksi Yehova yang percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah, ciptaan mula-mula dari Allah. Apakah tafsiran semacam ini dibenarkan?
Tidak, saudara ya. Karena ini ada problem penerjemahan. Satu hal yang perlu saudara ketahui adalah biasanya dalam bahasa asli itu satu kata dalam bahasa asli dia bisa mempunyai banyak arti dalam bahasa terjemahan. Misalnya kalau ditranslate ke Indonesia, satu kata bahasa asli bisa mempunyai 4 atau 5 atau 2, 3 arti di dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang pula terbalik, bahwa satu kata di dalam bahasa terjemahan itu bisa merujuk kepada lebih dari satu, bisa 2 atau bisa 3 di dalam bahasa aslinya. Nah, hal yang sama terjadi di sini. Kata kanah, ya. Jadi mestinya kata yang diterjemahkan menciptakan di situ itu kata Ibraninya adalah kanani, berasal dari kata kanah. Jadi Yahweh telah kanani aku, menciptakan aku. Nah, kata kanani di sini itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menciptakan aku. Padahal sebenarnya kata kanah ini mempunyai arti yang banyak, tidak hanya mencipta. Sekurang-kurangnya ada sekitar 6 atau 7 arti. Selain mencipta, itu juga bisa berarti mendapatkan, kan, kata kanah. Bisa berarti juga menegakkan, bisa berarti juga mendirikan, bisa berarti membentuk, bisa berarti membeli, bisa berarti memiliki. Nah, kalau salah memilih arti terjemahannya, maka itu bisa menimbulkan penafsiran yang salah. Dan di sini Lembaga Alkitab Indonesia memilih terjemahan menciptakan, sehingga akhirnya terjemahannya menjadi Yahweh telah menciptakan aku, lalu melahirkanlah doktrin sesat saksi Yehova bahwa Yesus itu dicipta oleh Allah Bapa. Kalau jemaatnya mau berpikir sedikit saja tentang penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru, mungkin mereka sudah meninggalkan agama Kristen. Karena penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru sama sekali tidak masuk akal dan tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Dengan jelas tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus itu diciptakan oleh Allah dan itu diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kenapa Pak Pendeta Esra Soru tidak bisa menerima kenyataan ini? Seolah-olah dia memberikan penjelasan kepada jemaatnya kalau Yesus yang menciptakan. Tapi tertulis di dalam Alkitab Yesus itu diciptakan. Artinya Yesus itu hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan atau Theos. Tapi tertulis di dalam Alkitab kalau Yesus itu hanya Tuhan, menggunakan kata kurios. Jadi buat teman-teman di sini, ketika kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Esra Soru, kalau kita bertanya lagi kepada 10 pendeta, maka 11 jawabannya yang berbeda. Karena pendeta Sipolan menjelaskan dengan cara lain, Sipulin menjelaskan dengan cara lain. Mereka menjelaskan dengan apa yang kemauan mereka sendiri, bukan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitabnya. Jadi ajaran-ajaran yang seperti ini harus kita waspadai. Bukan kita membenci Pak Pendeta Esra Soru ataupun membenci agama Kristen. Karena agama itu hanya bisa diuji dengan akal sehat. Apakah kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Jika sebuah kitab suci bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka itu gugur. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.